kita bisa menargetkan orang sespesifik mungkin. Misalkan jualan bed cover, kontennya nggak nyambung nih, malah ngeliatin orang mancing, tapi targetinnya orang-orang yang tertarik sama home furniture sama home living. Sama mereka, platform yang kita anggap misalkan TikTok. Sama TikTok, quality score kita bakal dianggap jelek. Misalkan kita pasang setup, untuk satu conversion gue berani bayar 100.000. 100.000 nih ya. Tapi quality score-nya teman-teman cuma 100.000 kali 100.000. Misalkan aku yang bikin konten sekarang, aku yang bikin iklan. Aku bikin iklan, aku ngebitnya cuma 10.000 perak. Tapi konten aku bagus banget dinilainya sama dia. Dikali, misalkan aku dikasih nilainya itu, aku cuma bayar 10.000, aku dikasih nilainya 1.000. Bapak tadi bisa dikasih 1, aku 100.000 dikali 1.000. Berarti nilai aku di mata mereka 100.000 kali 1.000. Walaupun Bapak ngeluarin budget lebih besar, karena kontenku lebih bagus, walaupun aku bayar lebih mahal, aku bayar lebih murah, konten aku akan disebarkan jauh lebih luas. Kira-kira gambaran ini. Iya, saya coba tambahkan. Karena pengalaman sebelum nanti pertanyaan, ini penting nih. Kenapa kami hadir di Payakumbuh, Bapak Ibu? Karena kami tahu belajar itu tidak mudah. Belajar Facebook Ads tadi tergantung mau belajar dengan yang bayar 2 hari 15 juta ada, 10 juta ada, 5 juta ada, 3 juta ada. Tapi keluar uang sebesar itu. Saya orang yang kemudian bantu teman saya. Dia jual satu produk dengan harga 8 juta rupiah. Biasanya, ini biar Bapak Ibu paham betapa dahsyatnya sosial media. Ada dua tadi ya, organik dengan ads. Ads itu iklan berbayar. Kayak kita ambil salah satunya Facebook. Jadi saya bantu dia, karena kasihan. Sehari dia temuin 10 orang dalam 1 hari. Semangatnya luar biasa. Conversion itu yang didatangin 10, yang terkonversi, yang jadi beli 0. Saya bilang, mau nggak pakai celana kolor aja di rumah? Prospek datang sendiri, calon pembeli datang sendiri. Kira-kira enak mana? Datangin 10 rumah, 10 orang diajak ngobrol, atau tetap di rumah, koloran aja, karena laki-laki kan, koloran aja, calon pembeli yang datang. Kira-kira enak mana? Di rumah. Enak di rumah, betul kan? Nah, saya bantu, tahukah Bapak Ibu semua, 1 hari yang telepon dia 50 orang dari pagi sampai tengah malam. Itu ya, lu gila katanya. Gua nggak bisa ngapa-ngapain nih katanya. Telepon terus berdiri dari pagi sampai malam. Sementara dia kalau jelasin orang tentang produk ini, karena produknya produk premium 8 juta kayaknya. Produknya 8 juta. Ya, dia harus jelaskan 1 jam. Yang telepon itu sampai 50. Ini udah jam 12 malam. Yang bersangkutan ini nggak habis-habis orang telepon. Nah, pertanyaannya enak mana Bapak Ibu semua? Atau masih mau menggunakan konvensional bagi-bagi flyer? Saya kadang-kadang kalau ada orang bagi-bagi flyer suruh coba dulu, rasain begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mau analogikan, flyers kita itu ya Facebook itu tadi yang menyebarkan, baik flyersnya atau videonya. Dan dengan di rumah, dengan keilmuan yang tadi, itu dahsyat. Tinggal konversinya. Kita bisa punya budget marketing unlimited. Jadi kenapa anak muda yang kemudian saya bimbing bisa jadi miliarder? Mereka tiba-tiba punya budget marketing unlimited. Kenapa unlimited? Bayarkan iklan 100.000, misalnya ya, iklan 100.000 sehari. Dia punya untung, tadi anak muda tadi lah katakan. Dia punya untung 1 juta. Oke? Dia punya untung 1 juta, marginnya dari 8 juta itu untung dia 1 juta. Kira-kira mau nggak keluar uang biaya iklan 100.000 sehari? Halo? Ini biar kalkulatornya nggak koslet. Ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan, kira-kira saya pilih beriklan atau tidak, tergantung menguasai ilmunya enggak. Kalau nggak menguasai, bisa boncos, bisa bocuan kalau orang Chinese bilang gitu ya, bisa tekor. Tapi kalau tahu caranya, dan itu perlu belajar. Kenapa hadir Sekolah Bisnis Indonesia? Siapapun yang jadi pesertanya, kami akan hadirkan orang-orang handal yang harusnya Bapak Ibu bayar mereka tuh puluhan juta gitu ya, untuk sekali bayar. Bapak Ibu bisa terus ikut belajar di Sekolah Bisnis Indonesia. Halo. Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Yang mau banget angkat tangan katakan saya. Yang mau banget angkat tangan katakan saya.
Nah, nanti saya cerita lebih lanjut, kita bagi dulu hadiahnya. Boleh Pak, maju ke depan Pak ya. Ini yang mau nanya banyak sekali. Oke, boleh. Sip. Ini nanti mau dikasih buat isi atau mau dipakai sendiri? Ini yang banyak. Banyak ya Jadi ini Mak. semua memang ya. Wah, Rasanya luar biasa. Tadi tinggal satu lagi. udah. Dengan Bapak dulu, terus kita pindah ke yang belakang, baru pindah ke sini. Ya, loh. Materinya masih banyak, ya kan? Nggak apa-apa. Nanti tugas. Habis ini kita lanjut lagi ya setelah 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan terus lanjut dulu ya, kita harus tuntaskan. Oke, Pak, silakan boleh maju ke depan pertanyaannya. Kenalkan namanya dan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin orang biasa saja. Enggak kenceng Pak. Eri Naldi. Eri. Saya biasa saja mungkin. Sebenarnya saya nggak kepingin untuk terlalu sibuk dengan media sosial. Tapi kemudian pasien-pasien saya ada yang tolong sekian juga penyayasan juga saya kenal ke Malaysia rupiah juga ke Jakarta rupiah juga kemintawan bawa banyak anak-anak asuh penyayasan juga jadi saya nggak butuh rasanya ini tapi kenapa begini banyak sekali pasien yang tolong bapak kalau ke mentawai kapan pulangnya tolong kami kirim video rukiah aja direkam dengan Facebook atau apa sampai mereka istilahnya live sendiri di rukiah. Jadi akhirnya saya yang nggak punya Facebook, nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak tahu sama sekali gitu. Dan nggak terlalu boleh karena rukiah masih ikhlas. Nggak boleh, tapi karena kondisi yang sangat kondisi. Saya untuk nanti putus sama bos untuk saya bisa memberi manfaat kepada umat gitu. Saya putus sekali. Saya memang nggak tahu sekali. TikTok pun tidak, Instagram pun tidak, karena sekarang sudah sangat butuh keadaan. Jadi kita di yayasan juga membawa anak asuh ke sini ke sekolah dan pesantren. Jadi mungkin saya yang perlu saya sampaikan kekurangan saya ini saya bukan bos yang bisa bantu saya untuk bisa manfaatkan TikTok. Saya boleh sama sekali semua. Itu saya boleh. Jadi malu lah saya mungkin, tapi keadaan yang sangat saya butuh bantuan untuk Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Eri ya. Jadi banyak memang orang di luar sana masih katakanlah antipati dan kemudian saya nggak mau menyalahkan ya. Bahkan sampai di titik ekstrim misalnya mengharapkan ya kan penggunaan sosial media. Ya sudah. Setiap orang punya sudut pandang dan punya katakanlah justifikasi dan apapun ya. Kan? Nah tinggal kalau menurut saya Bapak Ibu sahabat-sahabat semua kalahkan Bapak Ibu semua sebelum nanti sayangnya bukan saya Presiden Republik Indonesia ya karena sesungguhnya harusnya kita tiru Tiongkok kita punya sosial media sendiri tidak harus kita menggunakan Facebook kemudian menggunakan Instagram kita menggunakan TikTok yang pasti ada agenda terselubung ada hal-hal yang negatif yang kemudian kita tidak bisa antisipasi tapi sebelum hal itu ya bisa diwujudkan oleh Presiden nanti terpilih ya kita manfaatkan sosial media yang ada untuk tadi begitu banyak orang saat ini ada di sosial media dan mereka membutuhkan pertolongan misalnya Pak Eri membutuhkan bed cover terbaik yang dimiliki oleh Ibu ya oleh Bapak jual karena sesungguhnya menjual itu kan membantu daripada mereka keliru membeli bed cover dengan kualitas yang buruk ternyata harganya tinggi kan ketipu mending beli dari Pak Eri kualitasnya bagus harganya misalnya affordable gitu kan. Jadi inilah mindset kita ke depan, bagaimana memanfaatkan sosial media ini secara positif. Nanti kita akan bahas lagi. Ada tambahan? Mungkin ini sih Pak, kalau misalkan dari pandangan aku yang emang lumayan lama di sosial media dan aku pun sebagai orang yang mencari informasi di sosial media, mungkin Bapak ada kekhawatiran kalau misalkan kok terlihatnya jualan banget ya di sosial media. Coba sosial media itu fungsinya banyak. Banyak brand yang menggunakan sosial media pun yang nggak cuma buat jualan doang. Ada beberapa misalkan kayak KAI, PT KAI, kereta, pakai sosial media untuk customer service. Jadi semua permasalahan dari customernya dijawab lewat sosial media. Ada juga yang buat jadi community.
jadi komunitas dari customer-customernya. Salah satu brand parfum, dia nggak jualan, cuma ngasih tahu produknya, habis itu nge-gather, ngumpulin aspirasi-aspirasi dari customernya. Mungkin itu yang bisa Bapak lakukan, karena sebenarnya sosial media itu nggak melulu teman-teman jadi tempat jualan. Teman-teman itu bisa banget untuk berinteraksi sama customer teman-teman. Salah satu hal yang mungkin tadi saya lihat dari cerita Bapak, ada kesulitan dari customer Bapak untuk tahu informasinya tentang Bapak. Tentang usahanya Bapak nih gimana, buka atau enggak, lagi beroperasi atau enggak, Bapak lagi di Indonesia atau enggak. Sosial media itu jadikanlah jadi tempat untuk bikin pengumuman. Biar orang-orang tuh nggak harus chat dulu. Karena kan untuk chat, habis itu nunggu jawaban, itu kan lama. Orang-orang tuh pengen adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi. Pakailah sosial media itu untuk kasih tahu bukanya kapan, terus habis itu tutupnya kapan, lagi available atau enggak, dan semacamnya. Jadi orang-orang nggak perlu bingung harus Atau tanya misalnya kemana. ketika berangkat ke satu wilayah, gitu Kasih kan? tahu, bikin story, lagi Ah, pergi nih. Ini sedang ada di sini, maka yang di daerah tersebut, maka kan akan kemudian bisa Caranya. manfaatnya yang tadi mungkin cuma berkunjung 1-2 orang ternyata karena di Karena sosial pada media tahu. 100 orang bisa langsung bantu. Nah, ini kan lebih bermanfaat buat banyak orang. Iya. Ya, dengan hadirnya sosial media. Kalau kita manfaatkan secara positif. Oke, 2 pertanyaan lagi. Tadi Mas yang Satu ngomong, di sini dan satu ibu-ibu. Wih, gila ini. Benar gengsi ternyata. Gengsi. Oke. Yang merah. Silakan. Tenang, mudah-mudahan nanti adanya ditahan dulu aja ya. Jadi kalau nanti masih mau bertanya, ya selesai sholat segala macam gitu kan, karena masih ada waktu. Masih ada waktu. Silakan pertanyaannya. Seputar nama dan aktivitas. Assalamualaikum. Ya. Saya Abi Asri, saya tahun akhir yang belum siapa. Siapa? Jadi Namanya tadi? Mas suaranya, mikrofonnya gini megangnya. Oh, nama saya Abi Asri, saya adalah seorang mahasiswa yang masih belum wisuda sampai sekarang. Tenang. Saya juga 5,5 tahun. Baik-baik aja kok. Lulusnya. Jadi saya punya dua pertanyaan. Jadi saya punya dua pertanyaan. And the first one, what kind of content did you make? And for the first content that you booming. And when it's booming, did you also get big of a number of followers, or it just you? Pakai bahasa payak umum juga, kan? Kasihan yang nanti bingung. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan, apakah kita membuat konten itu kontennya seperti apa, dan juga konten pertama yang Anda bikin yang sangat booming yang masuk FYP itu apa? For your page, lalu ketika konten itu booming, apakah Anda langsung mendapatkan jumlah follower yang meningkat drastis, atau setelah beberapa konten yang Anda buat? Lalu pertanyaan kedua saya, apa device yang Anda gunakan untuk pertama kali? Device. Yang Anda gunakan pertama kali untuk membuat konten. Karena tentu tidak mungkin membuat konten hanya dengan video yang tidak terlalu HD, tidak menarik bagi orang. Itu saja dari saya. Langsung di kepalanya jangan-jangan sudah pakai iPhone. iPhone-nya terbaru pula. Ya. Oke, aku jawab ya. Untuk konten pertama aku ya dulu, apa nih yang booming? Jadi, konten aku pertama di akun aku yang sekarang, aku udah tahu duluan, aku pengen konten apa. Jadi aku jujur nggak sembarangan, aku udah tahu konten ini bakal ditujukan ke siapa. Karena balik lagi ya, menurut aku bikin konten itu kita pengen solve problem dari orang yang mau kita targetkan. Karena secara algoritma, konten kita itu bakal disebarkan ke orang-orang yang kemungkinan punya ketertarikan terhadap topik tersebut. Nah, berangkat dari pengetahuan itu, karena kebetulan aku sudah bekerja juga sebagai digital marketer, jadi aku tahu saat itu, aku punya problem yang mungkin aku rasa banyak orang yang punya problem yang sama sama aku. Digital marketing itu sekarang udah ada sih sekolahnya, perkuliahan udah ada beberapa jurusannya. Tapi waktu aku zaman aku kuliah belum ada jurusan digital marketing. Adanya bisnis manajemen. Sekolahnya susah banget, belajarnya bingung. Mau baca buku nggak ada bukunya, adanya buku marketing dan itu totally different, beda banget. Aku harus testing sendiri, aku harus ngeluarin budget dulu buat nyobain Facebook Ads works atau enggak. Jadi berangkat dari permasalahan yang dulu aku rasakan ketika aku switch karir. By the way, aku lulusan hubungan internasional, aku sarjana politik yang nyemplung di marketing karena aku suka jualan dari SMA.
Aku nyoba semuanya sendiri, aku belajar dari YouTube orang luar negeri, aku belajar di banyak tempat, tapi aku nggak nemuin satu tempat buat aku belajar. Dari situ aku berangkat. Konten pertama aku yang langsung dapat 500.000 views, aku cuman konten pakai iPhone 7 bekas. Itu zaman HP aku zaman kuliah. iPhone 7 bekas, mungkin sekarang harganya berapa ya? Zaman itu aku beli cuma harga 3 juta. Terus pakai HP iPhone 7 bekas, videonya cuman ada musik, tangan aku cuman ngasih tahu, nunjuk-nunjuk ke atas. Isinya aku ngasih rekomendasi tempat course yang pernah aku coba dan tempat sumber belajar yang aku pakai dulunya buat bikin aku jadi digital marketer yang switch dari sarjana politik jadi digital marketer saat itu. Itu 500.000 views, terus habis itu followers yang awalnya TikTok aku cuma nonton konten isinya cuma 100 followers dari teman-teman pribadi aku, naiklah lumayan dapat 3.000 4.000 followers. Waktu itu tapi lagi zaman pandemi ya. Jadi zaman pandemi itu semua orang fokus sama handphone. Jujur pertumbuhan growth account itu cepat banget. Dulu sebelum akun pribadi aku, kebetulan aku juga konten buat kantor waktu itu. 1 bulan aku bisa dapat 30 sampai 40.000 followers. Cuman tenang teman-teman, kalau sekarang rate-nya itu sebenarnya kita ngeliat value nggak dari followers, tapi lihat dari engagement. Karena balik lagi, algoritmanya berubah. Sekarang konten disebarin ke semua orang, nggak cuma followers kita doang. Jadi followers is just a number, yang paling penting malah ya, menurut aku engagement-nya. Terus pertanyaannya, yang kedua apa tadi ya? Lupa. Oh, yang itu udah ya? Udah, oke, thank you. Boleh dong tepuk tangan buat pertanyaannya. Hadiahnya boleh diambil. Siapa tahu setelah ini dengan sebulan dari Wadah bisa segera lulus. Tapi saran saya jangan lulus dulu. Punya penghasilan 100 juta. Kalau lulus nanti Pak. Ya, Masya Allah. Oke. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, sebelum dilanjutkan dan pertanyaan berikutnya, harusnya ada yang bertanya juga karena pertama kali saya ketemu Kak Ade, ada yang mau tahu kapan pertama kali saya ketemu Kak Ade? Itu tadi malam di hotel ini. Dan apa yang membuat saya pada akhirnya meminta Kak Ade ini tampil? Ada satu konten. Oh, saya bilang ini anak muda beda. Karena ada konten kalau bicara lompatan katakanlah views ya, by accident. Ada yang by design. Ya, kita bisa bikin yang tiba-tiba kalau bikin by accident tiba-tiba viewsnya banyak, ya nggak bisa diduplikasi. Gitu. Tapi kalau saya lihat sosok Kak Ade ini adalah orang yang kemudian ngerti bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang nantinya akan viral. Kalau bahasa yang sering kita sebut FYP, gitu ya. Halo. Ya. Satu video yang kemudian lewat di TikTok saya adalah 4 miliar ya 1 bulan hanya dari dropship. Benar ya? Itulah yang membawa Kak Ade di sini. Kita belum ketemu. Kita ketemu pertama tadi malam itu kita ketemu gitu ya. Baru ketemu dan saya nyapanya ya kakak gitu ya. Katanya Gensi harus disapanya gitu kakak. Gitu Sama ya. juga manggilnya jadi ikutan kakak. Iya manggilnya kakak gitu semua kakak. Saya padahal bergeli-geli. Aduh, Masya Allah. Baik, jadi itu bayangkan view konten 1 bulan 4 miliar hanya dari dropship. Ada yang mau tahu nggak? Seperti apa kok bisa 4 miliar dari dropship saja? Ada yang mau tahu? Tolong katakan saya. Nanti ya. Kita berikan kesempatan buat yang bertanya terlebih dahulu 2 lagi. Ini banyak banget. Wow. Guys, tapi by the way, di belakang materinya lebih teknis loh tentang ngomongin konten. Nanti tinggal pertanyaan kita aja ya. Sayang nih soalnya. Sudah. Azan di Payakumbuh 12.25. 12 lewat 25. 20. Oh, berarti kalau kita lewat sedikit jam 12.15 masih bisa ya? Masih bisa. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ibu. Oke, dan kayaknya ibu sana sudah begini-begini. Sudah begini-begini soalnya ya. Nanti Kak Ade tolong dijawab, tolong dipandu. Saya cek hadiahnya masih ada. Oke, siap. Mana dulu, Kak Ade? Oke, siap. Oh, sekarang jadi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Beni. Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Masalah
digital marketing ini sesuatu yang sangat baru bagi kami ibu-ibu, mungkin banyak juga mungkin bagian di sini yang seperti saya gitu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara memulai untuk membuat konten itu gitu. Terus pemasarannya bagaimana, padahal kita nanti ada sesuatu produk yang ingin kita pasarkan gitu, yang mungkin juga akan bisa membuat anak-anak dulu. Ibu, mohon izin, ibu produknya apa? Kan nanya kan tadi, gimana caranya bikin konten? Kalau belum bikin konten, nggak boleh beri. Betul. Jadi kita ajarin nanti, ibu mau bikin konten sesuai dengan produk ibu, ada nggak produknya? Ada. Apa produknya? Memang belum Produknya apa? produknya tas dari mani gitu. Oh, mani. Ada. Oke, tasnya dari mani. Nanti bikin konten, ibu langsung sebelum pulang, ya kan? Kak, itu mahal. Berarti kalau bayar mahal. Langsung Kak. Saya bawa gitu. Nggak usah. Ibu tinggal bikin dulu, keluarlah copywriting-nya, kalimatnya, bikinlah contohnya, diposting. Pulang, bikin lagi sudah dengan produk. Bisa dipahami? Ya kan? Contoh misalnya kan sederhana. Coba nih, ya colok. Kalau ada yang bikin konten begini. Bismillah, insya Allah ada sebuah peluang yang luar biasa, yang resikonya masuk surga. Ketik mau yang mau, gitu ya? Cek gitu. Yang ketik mau berapa? Yang resikonya masuk surga. Halo? Saya tanya, kalau ada sebuah peluang yang resikonya masuk surga, ada yang mau nggak? Yang mau angkat tangan katakan saya. Itu satu ide konten, gitu ya. Karena tadi malam saya bikin konten sederhana saja di kamar, coba yang mau belajar bareng Bang Sandiaga Uno, silahkan ketik mau. Itu sampai sekarang saya nggak bisa jawab, karena terus saja mau ada yang marah. Ini kok saya nggak dibalas-balas, gimana caranya? Silahkan dijawab. Oke, sebenarnya untuk pembahasan spesifik gimana bikin konten, kayaknya aku sekalian lihat materi kali ya. Nanti bakal bahas gimana dari awalnya planning, apa yang harus kita pikirin. Tampung dulu, siapa tahu dengan penjelasannya. Oke. Nanti kita tampung dulu ya Bu ya. Nanti kalau misalkan emang pertanyaannya relate ke materi habis ini, nanti kita langsung bahas di materi. Oke Bu? Oke. Yang penting kajian itu maju dulu. Dulu, ada yang nyambung. Jadi pertanyaan lagi yang sudah dipilih satu orang. Gini. Tolong tulis di kertas. Ya kan? Kalaupun tak terjawab, insya Allah pasti dijawab. Karena saya nggak akan minta ke adik, tolong dijawab. Ya. Oke, jadi nanti tolong, kalaupun tak terjawab, insya Allah pertanyaannya nanti saya minta ke adik untuk harus menjawab, gitu ya. Makan dulu hadiah. Wadah, beauty moves you. Masya Allah, lumayan ya. Tadi yang kami pilih sebelah sini. Ya. Ibu silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni. Bu, Berasal. sekalian belajar public speaking. Pegang mikrofonnya jangan Begini. Biar kita pegangnya begini. Nah, langsung dapat duanya pegang public speaking ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni. Saya berasal dari Payakumbuh asli. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Jakarta, terutama kepada Prof. Hidayat. Saya tahu dari Prof, dari pernah baca bukunya dulu juga. Pernah tahu juga dia seorang motivator, makanya dari awal saya udah lihat di Facebook saya ada dari awal tadi. Terima kasih sekali. Pertanyaan saya untuk Kak Dede ya. Kak Dede. Saya hobinya itu secara langsung supaya tertinggalnya lama. Jadi yang tahunya banyak gitu kan. Kira-kira bisa juga dapat penghasilan enggak di sini gitu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tuh sudah punya potensi untuk jadi miliarder. Kenapa? Senang tampil. Ya kan? Cuma sekarang nggak tahu. Ini senang tampil kok tapi nggak jadi duit gitu kan? Sebetulnya bisa nggak sih live jadi duit? Boleh kan dijawab ya? Mungkin yang ini belum ada di materi, jadi aku coba jawab. Jadi kita tanya, aku suka ngobrol orangnya, aku suka banget ngobrol face to face. Cuman kalau misalkan banyak ini pola pikir yang aku pakai, kalau kita face to face,
paling aku cuma bisa ngobrol sama teman-teman segini berapa, mungkin 200 ya. Kalau misalkan lewat sosial media, aku bisa ngobrol sama orang sampai 5 juta views. Kalau 5 juta views kita kumpulin di GBK aja nggak muat. Kalau itu orang-orang jadi manusia, kita kumpulin di satu tempat. Coba bayangin, jujur aku kenapa ngebahas masalah digital marketing di sana, karena sebenarnya itu adalah problem yang aku alamin dulunya. Aku pengen coba biar bisa bermanfaat buat banyak orang, tapi aku nggak mungkin buat ngajarin satu-satu lewat ketemu. Nggak mungkin banyak orang yang bisa aku, apa istilahnya, yang bisa aku temuin gitu. Kalau sosial media, kalau ibu emang berangkatnya dari situ, itu bagus banget Bu, udah bisa banget. Dan dari sosial media, kalau misalkan kita udah punya personal branding yang bagus, bakal bisa juga jadi pembicara di tempat-tempat seperti ini. Sebenarnya ada beberapa wanita karir yang aku kenal, aku ketemu juga di acara-acara seperti ini. Nah ini loh sosial media juga, beliau suka banget buat ngobrol, tapi beliau cari gaining dulu nih awareness-nya, balik lagi ya, karena nggak mungkin dong pasarnya ke orang-orang itu aja. Kalau misalkan cuma secara langsung ngomong sama 200 orang, yang tahu cuma 200 orang. Tapi kalau kita main di sosial media, pasar kita makin luas, lebih banyak orang lagi yang bakal bisa kita ajakin ngobrol. Apa aja yang bisa dijadiin apa ya ide untuk ini kira-kira betul dari mana ya, kalau aku sukanya ngomong jadi pembicara nantinya. Pembicara online itu juga lumayan banget loh Bu, itu banyak banget demand-nya. Cuman balik lagi, pikirin kalau ibu masih bingung, terus gue harus ngomong apa nih di sosial media, pikirin satu masalahan yang ibu mau selesaikan. Ada salah satu konten ibu-ibu yang aku suka banget, beliau ini aku agak lupa namanya, beliau ini bikin konten tentang nasihat ke anak-anak. Dia dipanggil ibu online lah. Bridging depan kontennya, nah nanti kalau misalkan kamu lagi capek, istirahat ya. Cuman kata-kata seperti itu. Isinya advice ke anak muda. Tahu nggak, di Indonesia banyak banget anak-anak yang kehilangan sosok orang tuanya. Itu pasar yang sangat besar dipakai sama ibu itu. Monetisasinya banyak nantinya. We gaining dulu awareness-nya. Jadi pilih satu permasalahan yang bisa teman-teman di sini selesaikan melalui konten. Begitu kira-kira. Ya, jadi itu satu hal. Dan saya kan sudah punya janji ya, karena ibu dapat cincin tadi, plus dapat saya beli. Jadi bagaimana kalau ibu bisa istiqomah? Syaratnya nih, ibu bisa istiqomah sehari 2 jam live selama 1 tahun ke depan. Insya Allah terkonversi puluhan ratusan juta ke depan, bahkan miliaran. Ya, ya, jadi nanti kita lanjut, karena kalau khusus ibu ini tadi saya sudah janji, dan karena saya harus kasih hadiah, tapi saya harus minta buat ibu ya. Boleh saya kasih ke yang lain Bu? Boleh. Hah? Iya, sudah dapat cincin dan dibimbing, seneng tampil, bismillah insya Allah, asal bisa konsisten live TikTok tiap hari 2 jam. Ya, kalau nggak terkonversi dia di uang, ada yang salah tuh. Karena ada anak muda, kemarin saya temuin, dia ajakan tahsin antusias. Sekali live, itu 1.700 yang nonton. Tahu setelah selesai live, dia jualan apa? Dia jualan jam. Ya, jam semacam inilah yang dijual. Sekali terjual, puluhan. Untung nggak ya? Puluhan, ratusan terjual. Sebelumnya dia jual apa? Dia ajakan nasib, di endingnya, dia jual apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran itu untuk 25.000 atau katakanlah bisa sampai ya 25.000 lah, lumayan kan? Kalau terjual 100, berarti satu hari untung berapa? Sehari untung berapa? 100 kali 25 ribu? 2,5 juta. Betul? Lumayan apa lumayan banget? Sehari 2,5 juta dengan dia mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang tampil. Jadi ada pasarnya dan kita akan tuntaskan dulu karena materinya memang padat banyak. Sekali lagi, sebelum nanti kita ke penanya berikutnya, boleh tepuk tangan yang luar biasa dulu. Lanjut dulu ya, lanjut dulu biar tuntas. Silakan Mbak Ade. Boleh. Wah nih teman-teman, makasih banget ya, pertanyaannya banyak banget, seru banget hari ini, dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita cover, tapi ini yang menurut aku cukup penting karena kita tadi udah ngebahas masalah potensinya seperti apa, pasarnya bagaimana. Aku pengen bahas tentang teknisnya, lumayan teknis nih. Jadi kalau misalkan bingung nanti tolong tanya aja, nggak masalah. Lanjut materi tadi. Saya lagi.
Lanjut. Nah, kita bakal ngomongin strategi to monetize your potential. Di sini kita udah tahu ya potensinya banyak ternyata. Ibu tadi suka tampil, terus habis itu pengen bisa dapetin uang gitu ya dari penampilannya. Bapak tadi punya bed cover gitu kan. Terus habis itu tadi ibu punya tas manik-manik, potensinya banyak. Tapi yang belum tahu gimana caranya potensi itu bisa muncul ke permukaan dan bisa jadi uang. Permasalahannya di situ kan. Jadi kita pengen coba kira-kira potensi ini tuh gimana ya caranya kita naikin ke permukaan lewat sosial media seperti pembahasan yang emang fokus kita bahas hari ini. Nah, yang paling penting teman-teman setelah tadi yang paling fundamental adalah permasalahan, teman-teman harus tahu siapa target yang teman-teman targetin. Teman-teman nggak bisa jualan ke semua orang. Teman-teman harus tahu secara spesifik siapa yang pengen teman-teman targetin. Karena itu akan berpotensi untuk mengubah tipe konten yang nanti bakal kita buat. Misalkan, aku nih targetnya, konten yang aku buat, aku menargetkan anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang pengen switch karir. Aku nggak mungkin pakai bahasa yang motivasional, terus habis itu pakai baju rapi, terus habis itu aku ngomong pakai bahasa profesional, kepental sama mereka. Mereka nggak bakal paham. Mereka nggak bakal paham. Terus ini salah satu contoh aja teman-teman. Teman-teman nggak bisa menyamaratakan pembahasan yang teman-teman pakai. Misalkan kita bandingin ya. Misalkan nih ada orang yang jualan basreng harga 30.000 1 kilo. Targetnya kira-kira siapa nih? Orang-orang mungkin dari middle to middle low misalkan ya, karena harga 30.000. Masa sih pakai bahasanya bahasa Inggris? Terus habis itu syutingnya pakai kamera mahal, terus habis itu editingnya super ciamik. Yang ada orang-orang ini bakal mikir nih basreng mahal banget dah kayaknya kayaknya ini banget ya bagus banget gitu. Itu perlu. Ada salah satu study case. Aku pernah pegang brand. Mungkin ibu-ibu tahu nih Rose Brand sama segitiga biru. Pasti tahu ya. Sama-sama tepung. Ternyata target audiensnya beda teman-teman. Ketika segitiga biru sama Rose Brand itu dibikin konten yang sama plek-ketiplek, cuman beda logonya doang. Dan kontennya waktu itu dibikin super clean, dibikin di dapur yang kelihatannya sangat nyaman, mewah, rapi, kitchen set rapi. Di segitiga biru itu works kontennya. Terus ternyata di Rose Brand nggak works, beda target audiensnya. Ternyata ketika sudah dianalisa, siapa aja sih yang engage atau yang komen, share, terus habis itu melakukan interaksi lah dengan kontennya segitiga biru, kan ada reportnya juga ya, kita bisa ngeliat reportnya itu di sosial media, ternyata bisa dilihat, oh income-nya tuh lebih tinggi orang-orang yang beli segitiga biru. Makanya konten itu lebih relate ke mereka. Oh iya dapurnya bagus, lebih relate. Kalau misalkan orang-orang yang income-nya lebih rendah, terus habis itu ngelihat konten yang nggak relate sama apa yang dia lakukan sehari-hari, itu nggak relate. Terus habis itu kita switch, kita ganti tipe konten dari Rose Brand. Kita bikin senatural mungkin, sesehari-hari mungkin. Kita nggak syuting pakai kamera mahal, udah pakai HP. Lagi masak bakwan aja di dapur, viral kontennya. Nah, itu kira-kira kenapa kita perlu tahu siapa sih audiens kita. Dari pembahasan bakal amat sangat berbeda. Kita jualan Dior sama jualan basreng bahasanya beda, teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kayak gitu ya. Kita juga perlu pikirin jadinya, misalkan jualan produk, terus habis itu produknya bed cover. Ini mau ditargetin ke orang-orang yang seperti apa? Itu harus ditentukan dulu. Kalau misalkan targetinnya di Gen Z, nggak boleh maksain pakai bahasanya bahasa orang-orang milenial atau alpha atau yang lebih tinggi lagi X ya. Kita nggak bisa memaksakan bahasanya itu. Gen Z mainnya di mana sih? Di Instagram, di Twitter. Kalau misalkan jualan bed covernya cuma di foto, cekrek, kontennya nggak interaktif, terus habis itu di-share pakai blast WhatsApp. Gen Z mah kalau ngeliat ada share-sharean blast WhatsApp, dikira penipuan. Itu Gen Z kayak gitu.
Nah, itu kira-kira gitu. Gen Z main Facebook nggak terlalu, jualan di Facebook. Kalau di Facebook berarti nggak apa-apa tuh, berarti target audiensnya itu orang-orang yang mungkin di millennials misal. Karena di setiap platform itu kebetulan punya demografi manusianya beda-beda. Gitu. Di TikTok paling banyak deh itu Gen Z sama Gen Alpha. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, terus misalkan teman-teman bingung, bingung banget nih mau bikin konten yang kayak gimana ya gitu kan. Mau scroll seharian kan bingung, belum tentu kontennya sesuai sama kita. Nah ini ada beberapa tools teman-teman, mungkin teman-teman bisa foto. Ini toolsnya gratis semua teman-teman. Ini tempatnya teman-teman buat benchmarking atau riset. Nah aku udah tahu bahasa biasanya riset. Tempat teman-teman untuk riset, untuk melihat keyword dan tren apa sih yang lagi naik gitu ya. Yang mungkin bisa dijadiin idenya teman-teman bahas apa nantinya. Ini ada beberapa. Namanya Google Trend, Facebook Ads Library, TikTok Creative Center, TikTok Creator Source Insight, Survival in Social Media, jadi scrolling, sama lihat trending topik di Twitter. Gimana tuh maksudnya? Nah kalau misalkan teman-teman buka yang namanya Google Trend, aku nggak masukin ke sini sih gambarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman buka di Google Trend, masukin www.googletrend.com, masukin, teman-teman bisa masukin beberapa keyword. Misalkan bingung, gue jualan daster apa jualan baju tidur. Masukin 2 keyword itu. Nanti Google bakal ngasih data. Yang mana sih yang dicari paling tinggi. Nanti bakal di-compare. Yang dimana nih yang lebih sering dicari sama orang-orang. Bisa dilihat juga, misalkan pengen ngeliat datanya 1 bulan terakhir. Itu bisa dilihat dari Google Trend. Aku biasanya pakai buat nge-compare beberapa produk yang kira-kira aku pengen affiliate. Pakai yang mana ya? Pakai produk apa ya yang lebih laris? Saya pakai Google Trend. Nah, itu kan baru hati produk atau topik. Kalau teman-teman bingung mau konten, bentuk kontennya kayak gimana, bingung kontennya mau kayak gimana, butuh ide konten. Ada beberapa platform yang bisa teman-teman pakai. Ini by the way gratis semua ya teman-teman, ini nggak ada yang bayar. Ini Facebook Ads Library. Teman-teman kita masuk aja di Google Facebook Ads Library. Teman-teman pikirin brand mana yang menurutnya teman-teman kontennya bagus. Atau pernah melihat iklannya, tapi nggak pernah nge-save iklan itu, pengen ngeliat iklannya itu dia tuh ngiklanin apa aja. Bisa masuk ke Facebook Ads Library. Ntar bentuknya gini teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi kalau teman-teman cari, misalkan nama brandnya apa nih? Aku kan nyari ini deh. Basreng. Ini kayaknya Basreng ya bener. Ini aku nyari Basreng sama bakso aci. Nah, teman-teman bisa ngeliat orang-orang iklanin bakso aci gambarnya gimana sih? Videonya gimana? Itu bisa dilihat dari Google Ads Library. Nanti basis datanya dia dapetin dari orang-orang yang iklan di Facebook. Nah ini ada TikTok Creative Center. Dia mirip sama Facebook Ads Library. Jadi ini adalah kita bisa nyari by keyword bahkan, bukan nama brand, bukan nama account, tentang produk atau keyword apapun lah yang diiklanin sama orang-orang. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Bahkan report dari kontennya itu bisa dilihat berapa banyak yang ngeklik, berapa banyak yang beli dari kontennya. Jadi aku bisa nyontek guys di sini. Oh konten kayak gini banyak yang beli nih, gue bikin lagi nih buat iklan gue. Ini bisa di TikTok Creative Center namanya. Terus trending topik di Twitter, kalau buat jualan nggak terlalu masuk. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin konten, terus habis itu pengen yang viral gitu ya kontennya, bisa cari nih di trending topik di Twitter. Dan itu pergerakannya sangat amat cepat teman-teman. Gitu. Ini tools yang bisa aku pakai buat riset sebelum bikin konten. Nah, tadi aku sempat tuh ngomongin masalah customer journey. Customer journey itu apa sih? Bisa dah bahasnya susah banget ya kayaknya. Ini, customer journey itu Jalan-jalan gitu. jadi customer journey itu apa sih? Perjalanan customer dari belum pernah tahu produknya teman-teman sampai tahu, sampai beli, sampai post purchase, misalkan bikin konten tentang produknya teman-teman atau ngasih review. Nah, sekarang ada perubahan. Dulu lagi jadi dulu kalau misalkan orang beli itu biasanya gara-gara needs nggak sih teman-teman? Teman-teman mau beli pengen beli barang, misalkan pengen beli celana karena butuh. Terus teman-teman ngecek ke beberapa toko, riset dulu yang bagus yang mana ya. Itu tuh customer journey-nya. Oh, ketemu di satu toko. Bagus nih, dibeli. Sekarang
ada customer journey baru yang muncul, apalagi di kehidupan sekarang ya, di sosial media gitu. Ada yang customer journey bukan gara-gara butuh, gara-gara ini aja, desire gitu, gara-gara pengen aja. Aku pernah beli minuman kayak Yakult 3 pack, isinya berarti 36, beli dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Gara-gara aku banyak katanya diskon, satunya jadi harganya aslinya 5.000. Apakah butuh? Enggak. Tapi aku beli gitu. Nah, ketika kita tahu ada 2 customer journey ini, kalau misalkan teman-teman pengen usaha, pengen jualan, menurut aku 2 hal ini bisa teman-teman combine. Kalau teman-teman pengen penjualannya sustain, bikin konten biar orang-orang yang butuh itu beneran terinformasikan sama kontennya teman-teman. Misal, jualan celana, kasih tahu di kontennya, ini loh bagusnya celana gue. Jadi orang-orang tuh nge-deep dive gitu, masuk ke kontennya teman-teman, ke akunnya teman-teman dengan banyak video yang dia tonton, dia jadi jauh lebih paham tentang produknya. Akhirnya dia punya brand attachment. Lagi coba brand attachment ya. Dia punya kedekatan sama brandnya, jadi nempel. Aku misalkan pengen beli celana, terus habis itu misalkan mereknya celana jeans Indonesia misal. Aku kan awalnya nyari-nyari, ketemu akunnya dia, terus aku scroll, kok bagus, kontennya asik gitu kan. Akhirnya aku punya ada brand attachment, aku sebagai customer tuh nempel namanya dia. Nah dari situ misal aku beli sekali, aku ada potensi untuk beli lagi. Nah yang si desire ini bukannya nggak bagus. Kalau kita pengen nge-push sales, kita bisa bikin limited time offer, promo-promo yang kayak cuma buat hari ini gitu. Orang-orang bakal beli. Cuman kekurangannya, orang yang beli gara-gara buru-buru itu, dia bakal lupa sama brand bapak. Gak bakal inget. Saya aja lupa waktu itu belinya di mana, yang beli yogurt harga 500 perak 36 biji itu, saya lupa. Karena keputusan saya buat beli produk yang nggak nyampe 1 menit. Tapi apakah menguntungkan buat si seller? Tetap menguntungkan, karena kan dapetin sales. Makanya 2 hal ini perlu untuk dijalani bareng-bareng, biar yang satu bikin sustain, yang satunya lagi biar tetap cuan gitu. Nah, ini customer journey yang sering banget kesalahan orang-orang nih. Om-om aku, tante aku tuh pasti selalu mikir gini, ah ini udah jualan sosial media, udah ngeposting, gak ada yang beli. Gini teman-teman, customer journey, orang-orang tuh nggak sekali lihat sosial media organik, postingan di sosial media, terus habis itu langsung masuk ke website atau ke WhatsApp atau masuk ke shoppingnya teman-teman, terus beli. Nggak gitu. Orang tuh butuh banget, banyak diinformasikan berkali-kali. Teman-teman kalau bukan orang Jawa ya, ada di Jawa namanya Pringsewu, restoran kalau kita pulang kampung setiap 100 meter, Pringsewu sebentar lagi, Pringsewu sebentar lagi. Orang tuh di remind terus, diulang berkali-kali tentang produknya sampai akhirnya Pringsewu di depan dia datang. Mirip konsepnya sama sosial media, teman-teman. Nah, ini agak nggak jelas ya gambarnya. Cuman gini, ini penjelasannya ada beberapa tahapan, teman-teman. Orang-orang pertama kali lihat produk dia baru aware. Kayak, oh, misalkan kita study case lagi ya, Basreng. Namanya Basreng Mega Jaya, misalkan. Ngarang aja kita. Terus pertama bikin konten, oh ada orang jualan Basreng. Habis itu, apakah langsung ingat? Enggak. Cuma tahu, oh iya tadi ada konten Basreng. Besoknya lagi, bikin konten lagi. Terus habis itu bikin kontennya beda. Kemarin cuma konten lagi unboxing Basreng, besoknya bikin konten lagi ASMR Basreng. ASMR tuh loh yang video makan kriuk-kriuk yang kedengeran banget. Bikin kayak gitu. Orang belum ingat namanya. Nah, cuman di digital marketing yang paling oke-nya apa juga teman-teman? Kita itu kalau ngiklan bisa ngetargetin orang-orang yang udah pernah lihat video organik kita. Biayanya lebih murah. Jadi kita bisa nge-targetin ke orang-orang yang sebelumnya udah pernah lihat konten kita secara organik, udah nge-like, udah nge-save. Kita targetin ke orang-orang itu aja, karena orang-orang yang udah nge-save, udah komen, otomatis tertarik dong. Ngapain kita bayar targetin orang lebih luas, tapi belum tentu suka. Udah kita targetin aja orang yang udah pernah engage sama kita. Nah, masuk deh itu dia. Karena tadi kita udah bikin konten di organik, orang udah aware, kita targetin lagi, kita kasih tahu, tapi kita targetinnya pakai iklan. Masuk pakai iklan, orang-orang udah ingat nama brandnya.
Iklan kita kasih ini lagi nih, kita kasih stimulus, kasih promo yang awalnya cuma tahu jadi pengen beli. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Customer journey itu nggak cuma lurus kayak gini aja, banyak banget. Jadi kita tuh perlu bikin konten yang jujur banyak untuk pengenalan. Habis itu orang udah kenal, kita kasih tahu unique selling point dari produknya. Terus habis itu kita kasih stimulus untuk promo, misalkan biar orang langsung beli. Kira-kira kayak gitu. Nah, ingat ya, tadi aku bilang kalau konten itu tentang pain point, teman-teman. Konten itu tentang permasalahan. Kita pengen bisa menyelesaikan permasalahan audiens. Tadi kita udah bahas soal target audiens itu harus kita tentukan dari awal. Karena itu akan berpengaruh sama cara bahasa kita pakai, desain yang kita pakai, konten yang kita pakai, bahasan yang kita pakai. Satu, kenapa target audiens itu penting? Biar kita tahu pain point-nya, permasalahan. Ini langsung contoh. Misal, aku adalah agent properti yang pengen bikin konten buat jualan ke anak muda, pasangan muda, milenial, dan Gen Z. Coba, kita sama-sama berpikir. Kalau misalkan anak-anak kayak aku yang baru lulus 3 tahun, ya mungkin pendapatannya udah lumayan, tapi lulus 3 tahun punya apa sih? Ya nggak sih? Apalagi di Jakarta semahal itu. Kira-kira problemnya apa sih? Kalau misalkan pengen beli rumah. Ini yang aku pikiran, tabungannya masih dikit, kerja baru 3 tahun. Belum punya kendaraan pribadi. Biasanya problemnya di situ. Kita udah tahu ya problemnya. Coba kalau problemnya kayak gitu, kira-kira apa ya konten yang perlu kita bikin buat bisa menyelesaikan dua permasalahan itu? Dia tabungannya sedikit, belum punya kendaraan pribadi. Konten apa nih? Apa yang harus kita sampaikan ke konten itu biar dua permasalahannya selesai? Nah, masuk di sini isi konten, kita bisa ngomongin masalah akses transportasi. Karena orang yang pengen kita targetin, orang-orang yang nggak punya kendaraan. Kita bisa bilangin tentang fitur rumah. Terus harga, karena tabungannya dikit. Terus habis itu kita kasih tahu mekanisme KPR yang paling memudahkan orang-orang yang tabungannya masih sedikit. Ini isi konten yang bisa kita bahas berangkat dari problem dulu. Nah, ini kira-kira yang bisa kita bahas. Ini ngarang ya, by the way fiturnya aku juga nggak tahu, nggak mungkin kan kayak gini. Pertama dekat MRT, aku bilang kalau itu dekat MRT. Interior sudah dilengkapi fitur smart home. Gen Z, milenial, pengennya rumahnya yang keren, masuk itu kebuka sendiri, kita kasih tahu fitur itu. DP 0 rupiah, karena tabungan masih dikit. Promo KPR flat 10 tahun. Nah, kita bisa nge-highlight hal ini. Jangan cuma ngasih tahu video masuk, terus ngasih tahu ruangan rumah, ya dijual rumah di daerah sini, harga sekian. Permasalahan apa yang bisa bikin tuh pengen nonton video itu, nggak ada permasalahan yang diselesaikan. Oh, aku namanya bagus, terus kenapa? Emang bakal memenuhi kebutuhan gue? Dia nggak tahu. Nah, dari situlah, karena kan balik lagi teman-teman, di era yang sekarang, kita sebagai seller, sebagai penjual, sebagai sales, kita nggak bisa ketemu semua orang. Sosial media ini jadi media untuk ngobrol. Tapi kan ngobrolnya nggak selalu kita bisa bales ya, karena banyak banget. Bikinlah konten yang bisa kira-kira menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya. Ada kan? Belum ya? Belum. Lanjut bentar ya. Setelah kita tahu permasalahan, teman-teman, ini yang penting banget. Niche. Apalagi nih bahasanya Gen Z, niche segala. Jadi segampangnya adalah, ini kayak kecilan ya. Niche itu adalah topik of content yang mau kita bahas secara spesifik. Karena balik lagi, di konten kita nggak bisa jual ke semua orang. Kita perlu bisa spesifik pengen ngebahas apa. Lanjut. Nah, ini contoh teman-teman. Algoritma mainnya gini nih. Kamu tahu gimana cara algoritma sosial media berjalan? Misal, aku adalah orang, jangan aku deh. Coach Hidayat itu jualan alat pancing ceritanya. Kontennya nggak jualan alat pancing, lagi mancing aja.
lagi mancing, kan, tips-tips mancing. Akhirnya emang orang nggak langsung beli, tapi orang-orang yang suka mancing yang mana dia adalah potensial customer dari orang yang jualan alat pancing bakal nonton kontennya, bikin konten pancing. Otomatis akunnya Coach Hidayat bakal dihitung sebagai bakal ditandain sama sosial media. Oh, ini akun tentang alat pancing. Terus ide besoknya tips and trick belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba kayak gitu tuh. Nah, orang-orang ini kayak gini teman-teman. Misalkan kan ya, bikin konten alat pancing, si sosial media ini akan nyoba melempar kontennya ke teman-teman ke satu kelompok audiens, kelompok orang. Ini nggak ada yang tahu angkanya. Misal kita anggap 100 orang ya. 100 orang dilempar tentang alat pancing, suka, 80%-nya suka. Dilemparin lagi ke lebih banyak orang. Misalkan 200 orang lagi. 80%-nya suka lagi. Disebarin lagi ke terus-terusan orang sampai nggak ada yang suka lagi. Kira-kira kebayang ya algoritmanya. Angin, seminggu bikin konten alat pancing. Udah dianggap ada akun tentang alat pancing. Terus bikin konten tentang belajar bahasa Inggris. Konten belajar bahasa Inggris ini bakal dilempar ke audiens yang ini, audiens yang suka alat pancing apakah pengen belajar bahasa Inggris? Nah, itu permasalahan yang sering banget aku lihat dari orang belajar sosial media yang baru mulai. Aku dulu juga gitu, karena kami juga belajar ya. Aku dulu ngomongin digital marketing, terus aku combine, aku juga bikin tips and trick anak kos biar hidup hemat. Ternyata yang hidup hemat ini, tips and trick ini, lebih viral daripada konten edukasi. Akhirnya konten edukasi aku meredup, udah nggak ada yang nonton lagi, jadinya malah ganti niche-nya. Akhirnya target audiensnya berbeda. Akhirnya konten aku sampai ke orang-orang yang bukan aku pengen tuju. Itu pentingnya. Kalau di iklan, kita by system, buka laptop, ketik. Misalkan pengen nargetin orang yang suka makan, ketik aja. Di konten, kita bisa nargetin orang dengan niche, karena nggak bayar ya. Kita nargetin orang dengan topik apa yang kita bahas. Kayak gitu kira-kira tentang niche. Nah, ini hal yang penting juga ketika kita bikin konten, kita perlu bikin konten pilar namanya teman-teman. Teknis banget, emang mau bikin agency? Enggak, ini lebih gampang kalau misalkan teman-teman nantinya beneran emang pengen fokus ke sosial media, karena bakal susah teman-teman. Akan cuman mikirin mau konten apa ya, tulis gitu. Tetap harus ada strukturnya. Bikin konten-konten yang memang udah sesuai sama pilar yang teman-teman bikin. Konten pilar itu apa sih sebenarnya? Konten pilar itu group of type of content, apa ya? Konten pilar itu grup-grup dari topik yang nanti teman-teman bahas. Misal, nah dari konten pilar nanti ini aku kasih contoh nih. Nah, tapi kalau aku pribadi, untuk bikin konten pilar, aku berangkat dari objektif atau dari tujuan. Kita bisa bikin tujuan berdasarkan, misalkan, tujuannya aku pengen menyebarkan awareness konten. Nah, itu satu ini sendiri nih. Misalkan tujuannya objektifnya adalah awareness, nanti konten pilarnya itu bakal berbeda sama konten-konten teman-teman yang tujuannya misalkan sales. Misal awareness teman-teman. Misalkan kalau misalkan teman-teman pengen bikin video yang awareness, bikin video yang viral. Misal teman-teman itu jualan baju gym. Jangan langsung, oh ini baju jeans tidak nyemplak, tidak nerawang, jangan gitu. Bangun dulu, bikin orang-orang tertarik sama brandnya teman-teman, go usah produknya dulu. Brandnya nanti aku kasih contoh, di belakang ada studi kasus juga. Misalkan yang gym tadi ya, bikin orang-orang itu, berarti kan pasarnya baju gym orang yang suka olahraga ya, orang yang suka gym. Kira-kira konten awareness-nya, itu konten yang kayak gimana teman-teman? Konten yang kira-kira orang yang suka gym bakal nonton, tapi belum tentu beli. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nggak ya, nanti coba kita pakai tadi case yang lain. Nah, kalau misalkan kita pengen jualan baju gym, jangan langsung jualan baju gym. Bikin tips and trick olahraga di gym.
Atau misalkan buat ibu-ibu, tips and trick olahraga di rumah, home workout. Terus rekomendasi akun-akun YouTube untuk olahraga di rumah. Itu kan orang-orang yang punya ketertarikan pakai baju jeans, itu pasti nonton videonya walaupun belum tentu beli. Tapi kita ingat funnel yang tadi ya, yang segitiga ke bawah. Kita pengen gain orang sebanyak-banyaknya di awareness. Misalkan 1 juta yang nonton, anggaplah 10% yang beli. Itu kan udah oke ya. Secara conversion rate itu udah sangat tinggi. 2%, 3% aja udah oke. Kira-kira gitu. Nah, tadi Coach Hidayat kan ngajarin ya, bikin konten copywritingnya gimana di depannya. Tahu nggak? Kalau kita ngasih nama di industri itu namanya hook. Hook itu adalah sesuatu yang bisa nyentil target audience. Kita break 5 menit dulu ya, Azhar. Izin setelah azan kita lanjutkan ini sampai tuntas mungkin 5 menitan ya, karena tuntas ini yang paling penting soalnya, part yang paling penting. Tadi sini itu, please dia apa? Baik, Bapak Ibu, izin 5 menit terakhir ya untuk menjelaskan ini, dan nanti kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab ditulis saja, nanti dikumpulkan di kertas, koleksi untuk nanti bisa dijawab oleh Kak Ade. Silakan Kak Ade, 5 menit terakhir. Dikit lagi ya teman-teman, ini dikit lagi, cuman ini penting banget, dan ini yang dulu tuh aku FVP ternyata aku udah paham konteksnya dan aku paham konteksnya juga, tapi aku dulu itu FVP karena accidental, aku nggak tahu dan kayak susah buat ngeduplikatnya, dan ini adalah struktur yang aku pakai buat bikin apa ya, buat bikin konten yang mungkin bisa dibilang viral kali ya. Ini adalah struktur yang aku pakai. Ada hook, problem, product info, fitur, dan CTA, call to action. Jadi hook ini adalah kata-kata yang
bikin orang tuh bertanya-tanya. Kayak tadi contoh yang masalah konten dropshipper dapat 4M dalam 1 bulan dari dropshipper, itu by the way konten endorsan. Dan itu cerita real dari aku dulu pernah kerja di e-commerce enabler, salah satu dropshipper aku emang ada yang sampai 4 sampai 10M per bulan. Jadi aku menceritakan gimana strateginya mereka. Tapi kalau aku cuma cerita, kalau misalkan aku kata-katanya cuma cara buat jualan dropship, laku nggak sih kontennya? Pasti nggak dong. Makanya perlu ada yang namanya hook di depan, bikin orang kayak nggak nge-scroll. Karena secara data teman-teman, orang-orang di sosial media untuk lihat video, untuk menentukan dia nge-scroll videonya atau enggak, nonton sampai habis atau enggak, cuma butuh waktu 3 detik. Jadi kita usahakan buat optimize 3 detik pertama dalam pembahasan kita. Bikin grab the attention from the audience, bisa bahasa Inggris kan. Kita coba untuk grab attention ya. Orang-orang biar nonton sampai habis. Itu di depan. 3 detik pertama itu paling penting. Nanti teman-teman pulang mungkin bisa buka laptop, lihat di TikTok Creative Center itu, coba lihat beberapa video, lihat di reportnya, nanti grafik views-nya gini teman-teman. Dari atas, turun ke bawah. Paling tinggi itu di 3 detik pertama. Orang terus turun. Bayangin kalau dari awal aja udah nggak menarik, gimana baru nonton sampai habis? Lagi kamu jualan tujuan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh hook yang biasa aku pakai teman-teman. Mungkin bisa di foto. Ini sering aku pakai buat opening video aku. Ya, ya tidak perlu dipakai. Ada yang mau slide-nya? Ada yang mau slide-nya? Nah, Kirim ya teman-teman. tugasnya bikin video testimoni dengan struktur tadi tuh. Struktur tadi sebelum ini. Nah, PR-nya ya. Karena kan kita mau praktek. Bapak Ibu harus coba bikin praktek bagaimana membuat sebuah konten testimoni tentang acara ini. Acara ini bermanfaat nggak? Bermanfaat atau bermanfaat sekali? Siapa yang merasa tidak rugi datang ke sini, tolong katakan saya. Jadi tugasnya Bapak Ibu kalau mau dapat slide ini slide mahal, slide mahal. Jadi hanya membuat sebuah video testimoni, kita temannya bikin, pegangin terus Bapak Ibu bikin. Mau ngambil angle di sini, mau angle di mana, silahkan. Habis itu catat nomor telepon saya, siapa yang kirim videonya baru saya kasih slide presentasinya ya. Sabar nanti pengumumannya. Nomor saya nanti dulu. Tuntaskan Kita lanjutin dulu ya. penutup. Oke. Oke, ini sedikit Ini lagi. masih dapat soalnya ya. Ini contoh. dapat pesan bikin PR-nya. Lanjut Mas, nanti bakal dapat materinya juga. Nah ini, ingat ya, tadi kan kita udah tahu struktur konten dari hook, problem, habis masuk ke problem, kita punya product info, masuk ke fitur, ada CTA. CTA itu apa sih? Call to action. Kita bahas satu-satu. Tadi kita udah tahu ya, ada produk property, kita udah tahu target audiensnya siapa, kita juga udah tentuin tadi target audiens ini punya problem apa. Problemnya tabungannya dikit, belum punya kendaraan pribadi. Kita udah tahu untuk menyelesaikan problem itu, ini adalah solusinya. Akses transportasi, fitur rumah, harga, dan mekanisme KPR. Coba kita translate skripnya ke ini nih, hook, product info, fitur, dan CTA. Nah, ini nih, aku nggak ngikutin hook yang tadi ya, ini aku bikin hook sendiri. Dengan problem ini kita cari hook yang kira-kira bakal relate sama banyak orang. Ini ceritanya kisahnya di Jakarta ya teman-teman. Di Jakarta ini orang-orang commute kerja bisa sehari PP 40 kilo. Separah itu. Nah, aku akhirnya ngebahas isu itu. Saking jauhnya, gue PP rumah kantor rasa Batam Singapura. Orang kan jadi mikir, emang lo kerja di mana? Tapi jauh banget, ya nggak? Padahal Batam Singapura tuh deket guys, cuma 13 kilo. Bahkan lebih jauh orang yang kerja di PIK tapi rumahnya di Bogor gitu kan ceritanya. Nah, dari situ kita udah grab attention dari audiens. Maksudnya apa nih video? Lebay amat gitu kan. Akhirnya orang nonton, lanjut lagi. Tiap hari gue kerja pulang pergi sekitar 100 km. Iya, Batam Singapura cuma 13 kilo. PP 26 kilo. Coba bayangin deh jadi gue. Itu kita udah masuk ke problem, kita bikin orang-orang yang nonton itu relate sama apa yang kita omongin. Ketika konten, pernah sadar nggak kalau suatu konten relate sama teman-teman di-share sama ke orang lain ya? Di komen. Itu tujuannya. Kita pengen dapat engagement yang banyak. Ketika ada orang yang nge-like, nge-share,
komen, itu bakal jadi satu variabel yang dipakai sama mesin sosial medianya untuk nilai kontennya teman-teman ini relevan atau enggak. Nanti bakal disebarin lagi ke lebih banyak orang. Nah itu kenapa sih kita bikin konten yang ada problemnya? Masuk lah ya, kita ceritain. Kalau ditanya, gue kenapa ngekos aja? Gue kalau ngekos susah nyari kos-kosan yang di tengah-tengah rumah gue sama istri gue. Terus kemarin masuklah ke produk info, masuk dikit-dikit, tapi harus storytelling lanjut. Terus kemarin gue jalan-jalan ke pameran properti. Ternyata kalau tahu sistem KPR udah semengerikan itu loh. Nih, gue kemarin ngefoto beberapa rumah-rumahnya yang menurut gue menarik. Itu kan ceritanya kalau misalkan kita sebagai audiens lihat konten itu cuma kayak ada orang, kayak teman kita lagi cerita. Tapi sebenarnya konten itu lagi jualan rumah. Masuklah foto-foto rumahnya ya. Kelihatan produknya, oh rumahnya bagus nih. Terus habis itu masuk ke fitur. Kita ngasih tahu nggak kalau misalkan rumah-rumah yang tadi itu deket banget sama MRT. Terus habis itu DP-nya 0% flat 10 tahun, udah smart home lagi. Kalau misalkan lo juga pengen, agent propertinya baik banget. Nih, gue saranin lo hubungin dia. Nih, gue saranin hubungin dia. Adalah call to action. Kita pengen nyuruh audiens kita secara spesifik, mereka suruh ngapain? Karena percuma dong kita kasih tahu produknya bagus, rumahnya bagus, tapi dia nggak tahu harus apa setelah itu. Nah ini kira-kira yang bikin konten-konten endorse ini karena apa namanya strukturnya struktur jualan ya. Konten-konten endorse aku tuh at least dapat lah 10.000 Kak. Tuh. Ini template yang aku pakai. Kira-kira gitu teman-teman. Mungkin itu dari aku teman-teman. Oke, mungkin tepuk tangan yang luar biasa ya buat Kak Ade Fitri. Dan pertama tentu follow dulu loh. Follow TikToknya @ADFTR Yani. Mungkin bisa ketemu aku di TikTok sama di Instagram. Dua-duanya namanya sama. Ade FTR YANI. FTR Yani Fitriani tapi di FTR. 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 FTR Yani. Ya. TikTok. TikTok, Instagram. Ya, belajar bareng. Ya, betul. Nanti 2 slide ini, Bapak Ibu sebelum break, coba minta 2 slide di capture gitu ya, di screen, karena ini yang akan mempengaruhi Bapak Ibu dapat slide semuanya atau tidak gitu ya. Sebelum slide-nya kan butuh kan, mau dong baca-baca lagi segala macam. 2 slide terakhir ini penting banget, karena inilah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah konten yang berpotensi viral, bukan semua sekedar accident. Ya, accidental itu enggak, tapi betul-betul by design, karena strukturnya sudah tinggal diikuti saja, ya polanya diikuti. Saya yakin kalau memang Bapak Ibu punya talent di situ membuat kata-kata, insya Allah viral. Oke, penutup ada? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu, saya akan kembalikan ke MC. Kita berikan aplaus yang luar biasa buat Kak Bapak Ibu Fitriani. Kasih kado ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, menjelang kita break, memang kita di sini panitia, memang dari awal itu ada yang berbayar, ada undangan gratis. Nah, memang bedanya apa? Bedanya kalau yang berbayar, memang kita sediakan makan siang. Kalau yang tidak dianggap memang miliarder, jadi Ya, dia rumah-rumah terserah mereka, disiapkan. sesuai selera mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sesi kedua kita setelah break zuhur, insya Allah akan lebih luar biasa lagi. Kenapa? Masing-masing ibu akan diminta nanti akan dilihat potensinya seperti apa lewat nanti Smart TV. Oke, jadi kita break sekarang. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali jam 1:05 menit. Jam 1:15. Jam 1:15. Ya, Sudah. Oke Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu semua menjadi miliarder setelah ini. Insya Allah. Oke, jadi kita break sholat zuhur. Kita break sebentar. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Polanya di mana? Ya, musola. Halo, musola bisa di sebelah kanan di bawah juga, kemudian sebelah kiri